Proses membawa orang yang sakit dari dusun Ekmubara. Viral di media sosial, seorang ibu hamil di desa Dalihan, Nataulu, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, terpaksa ditandu menggunakan batang bambu dan dibawa berjalan kaki selama 6 jam, melintasi medan sulit akibat akses jalan desa tersebut tidak dapat dilalui kendaraan. Para warga pun terlihat berinisiatif untuk menggotong ibu hamil tersebut agar bisa menjalani proses persalinan di rumah sakit. Setelah berjalan kaki selama 6 jam, akhirnya ibu hamil tersebut sampai di rumah sakit dan langsung mendapatkan penanganan medis dan melakukan proses persalinan. Namun pasangan Rinto Aritonang dan juga Mas Tuti Daulay harus menerima kenyataan pahit lantaran anak pertama mereka dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit akibat terlambat penanganan medis. Sang suami Rinto Aritonang mengatakan dirinya dan warga sepakat untuk menandu istri tercintanya selama 6 jam perjalanan menuju rumah sakit untuk segera mendapatkan pertolongan medis karena sudah tidak bisa ditangani di desa mereka. Pasangan suami istri ini pun berharap agar pemerintah secepatnya membuka akses jalan menuju ke desa mereka agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Pakai rumah sakit umum Sepiro karena nggak bisa ditolong lagi di kampung. Makanya bawanya ke sini harus ditandu, nggak bisa naik kereta. Berapa jam itu bang ditandu bang kemarin bang? 6 jam. 6 jam orang abang jalan kaki ya? 6 jam. Itu memang nggak bisa dilintas ya bang, pakai kendaraan ya bang? Cuman roda 2. Cuman roda 2. Selain roda 2 nggak bisa lagi, kalau nggak jalan kaki. Oke, berarti 6 jam orang abang sampai ke yang bisa diakses mobil bang ya, habis itu ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, ternyata bayi kita begitu bang dinyatakan meninggal bang. Iya, nggak bisa ditolong lagi. Dokter ngomong apa bang kemarin bang? Apa penyebabnya gitu bayi yang di kandungan kakak itu meninggal dunia di dalam kandungan bang? Keterlambatan. Oh keterlambatan ya. Keterlambatan penanganan medis. Iya, penanganan medis terlambat. Oh. Ya kalau bisa lah jalan itulah yang mau diperbaharui biar lancar perjalanan. Sementara itu, Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu mengatakan pada tahun 2025 lalu, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan telah mengajukan untuk membuka akses jalan ke desa tersebut. Melalui program Tentara Manunggal membangun desa, namun program tersebut tidak dapat dilaksanakan, lantaran desa tersebut masuk ke dalam kawasan hutan lindung. Saat ini pemerintah fokus untuk membuka akses jalan ke desa agar fasilitas kesehatan dapat dibangun agar masyarakat yang sakit bisa mendapatkan penanganan medis dengan layak. Sebetulnya ya Pemkab sudah mengajukan, kita mengerti memang situasi di sana itu sangat berat. Nah karena itu untuk program TMMD 2025 sudah diajukan untuk buka jalan ke sana. Tapi kan kita tahu kemudian desa Dalihan Nataulu ini berada di dalam hutan lindung bahkan. Nah sehingga memang kita kan tidak punya kewenangan di sana, sehingga kami selalu sebetulnya untuk buka jalan di hutan itu dengan melakukan, dan biasanya kan berat gitu ya, dan ada kerjasama dengan TNI untuk membuka jalan itu dengan program TMMD atau karya bakti begitu. Jadi 2025 itu sudah kita rencanakan, sudah diajukan permohonan izin dari kehutanan, tapi kemudian itu tidak mendapatkan izin sehingga kemudian program itu tertunda di 2025. Itulah yang terlaksana bulan Februari yang lalu. Kita pindah akhirnya ke Pasir Bidang, Sangkunur untuk menembus jalan ke Angkola Barat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.